Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah seringkali kita mendengar, bahkan membahas atau mengkaji mengenai konsep-konsep belajar serta pembelajaran secara umum. Tetapi sebagai seorang muslim, tidak afdal jika kita tidak membahas mengenai konsep belajar dan pembelajaran secara Islam dari sudut pandang Islam, seperti halnya yang telah dicontohkan oleh para ilmuwan Islam besar, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu, kelompok kami, kelompok 11, yang beranggotakan Febi Ayuni dengan nomor induk mahasiswa T2019-825, saya sendiri Siska Dwi Santika dengan nomor induk mahasiswa 212101080025, dan teman saya Intan Pariwara dengan nomor induk mahasiswa 212101080026, dan yang terakhir yaitu Nihayatul Maufiroh dengan nomor induk mahasiswa 212101080036, yang akan membahas mengenai konsep belajar dan pembelajaran dalam perspektif Islam. Sebelum kita membahas mengenai konsep belajar dan pembelajaran dari sudut pandang Islam, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih belajar dan pembelajaran itu dari sudut pandang umum. Belajar dapat diartikan sebagai upaya perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mendengar, mengamati, meniru, dan lain-lain. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah usaha kondusif agar berlangsung kegiatan belajar mengajar dengan cara mentransfer knowledge dan mendidik. Jika dalam Islam, proses belajar mengajar ini dapat dilihat dari konsep taklim dalam Islam. Adanya materi yang disampaikan kepada siswa dan adanya respon dari siswa sebagai hasil pembelajaran. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep belajar dan pembelajaran dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku, sedangkan konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Secara maknanya sendiri, makna belajar itu perubahan perilaku kan gitu. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar dalam perspektif psikologi dalam konteks Islam maknanya itu lebih dalam karena perubahan perilaku dalam Islam indikatornya adalah akhlak yang sempurna. Akhlak yang sempurna mesti dilandasi oleh ajaran Islam. Dengan demikian, perubahan perilaku sebagai hasil belajar adalah perubahan individu muslim yang paripurna sebagai cerminan dari pengalaman terhadap seluruh ajaran Islam. Karena ajaran Islam sendiri atau ajaran agama itu sebagai pedoman hidup manusia yang menganjurkan manusia untuk selalu belajar, karena dalam Al-Quran sendiri kata al-ilmu dan turunannya itu berulang-ulang terdapat sebanyak 780 kali, seperti wahyu yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Quran memandang aktivitas belajar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Belajar dan pembelajaran ini saling berkaitan satu sama lain, di mana Al-Quran dan hadis itu yang menjadi landasannya. Oleh karena itu, konsep pembelajaran menurut Al-Quran adalah pembelajaran yang mendorong manusia menggunakan akalnya untuk berpikir, bukan menghafal dan meyakini kebenaran ayat-ayat saja. Konsep pembelajaran dalam perspektif Al-Quran mendorong peserta didik untuk belajar berpikir, merenung, mengkritisi, mempertanyakan, membandingkan, dan mencermati apa yang sedang dipelajari. Pembelajaran dalam perspektif Al-Quran sendiri meliputi 3, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai solusi terbaik. Karena Al-Quran memiliki karakteristik yang sangat beda, baik dari segi kandungan, bahasa, sistematikanya, dan lain-lain.
Jadi Al-Quran itu menjadi solusi yang terbaik bagi segala aspek kehidupan yang dapat dikembangkan manusia. Salah satunya yaitu sebagai pembelajaran. Yang kedua yaitu paradigma pembelajaran atau Iqra. Iqra sendiri itu sebagai paradigma pembelajaran yang mengandung 3 makna pokok. Yang pertama yaitu pengakuan eksistensi manusia sebagai makhluk pembelajar. Yang kedua, pengakuan semua entitas konkret atau abstrak dan semua ayat, baik ayat kauniyah atau Qur'aniyah, yang menjadi sebagai sumber pembelajaran. Yang ketiga yaitu ta'lim. Dalam Al-Quran sendiri, ta'lim itu mengandung makna pembelajaran, di mana hampir setengah dari konsep ta'lim dalam Al-Quran menempatkan Allah sebagai subjek dan manusia sebagai objek. Konsep belajar dan pembelajaran menurut tokoh Islam. Yang pertama, menurut pendapat Imam Al-Ghazali, konsep belajar dan pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali ialah belajar merupakan suatu proses jiwa untuk memahami makna sesuatu sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah guna mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub untuk mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dalam pendapat Imam Al-Ghazali, belajar dan pembelajaran adalah proses memanusiakan manusia. Adapun prinsip-prinsip belajar humanistik yaitu manusia mempunyai kemampuan untuk belajar secara alami. Belajar berarti jika mata pelajaran sesuai dengan maksudnya sendiri. Belajar akan bermakna jika siswa melakukannya bertanggung jawab, berinisiatif, percaya diri, kreatif, mawas diri, introspeksi, dan terbuka. Dan yang kedua, konsep belajar dan pembelajaran menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim menjelaskan bahwa konsep belajar dan pembelajaran adalah meletakkan hubungan pendidik dan peserta didik pada tempat sesuai proporsinya. Seorang siswa adalah seseorang yang harus selalu tekun dalam belajar, menghormati ilmu, pengetahuan, dan pendidik atau guru. Sebab jika siswa sudah menghormati guru dan menghormati ilmunya, maka ilmu didapat juga menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Pariwara dengan nomor NIM 212101080026 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengimplikasian belajar dan pembelajaran dalam perspektif Islam. Dalam belajar dan pembelajaran dalam perspektif Islam itu banyak istilah. Yang pertama, tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin meniscayakan sebuah proses belajar. Jika belajar meniscayakan adanya perubahan pemahaman, perilaku, dan sikap, maka tafaqquh fiddin lebih dari itu. Mengingat tafaqquh fiddin mempunyai tujuan indar, yaitu untuk memberikan peringatan dan penyadaran kepada kaumnya setelah kembali belajar menekuni agama. Maka tentu dia telah mengamalkan ilmunya sendiri. Dalam arti proses tafaqquh fiddinnya telah merubah pemahaman, sikap, dan perilakunya sendiri secara otomatis, karena tidak mungkin memberikan peringatan dan kepada orang lain sebelum dirinya sendiri baik. Yang kedua, tarbiyah. Tarbiyah adalah salah satu dari konsep belajar dalam al-tarbiyah, identik dengan belajar atau pengajaran. Dengan demikian, tarbiyah adalah salah satu dari konsep belajar dalam Al-Quran atau hadis. Yang ketiga adalah al-ilm atau ta'allum. Dalam Al-Quran, kata al-ilm dan kata-kata derivasinya digunakan lebih dari 780 kali. Baik berupa kata masdar yang menunjukkan arti benda atau ilmu, maupun kata kerja yang menunjukkan arti proses mental untuk mencapai pengetahuan. Kesemuanya identik dengan pengertian belajar dan pengajaran. Iqra berasal dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari makna menghimpun inilah lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak tertulis. Berbagai makna yang muncul dari kata Iqra tersebut sebenarnya secara tersirat menunjukkan
perintah untuk melakukan kegiatan belajar. Karena dalam belajar juga mengandung kegiatan seperti mendalami, meneliti, membaca, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.